Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak di Mandua Kutai Kartanegara. Semoga kalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun di masa pandemi. Oke anak-anakku, hari ini Ibu akan membawakan materi bimbingan klasikal dari ragam bimbingan karir untuk mempersiapkan kalian menuju perguruan tinggi. Materinya apa? Nah, nanti kita bahas ya. Kalian sekarang bersyukur alhamdulillah sudah berada di penghujung kelas 12, tentunya sudah siap-siap untuk mempersiapkan karir kalian secara lebih matang ya. Dan kalau bisa skill itu akan ditambah dengan menempuh perguruan tinggi negeri ataupun politeknik yang bisa meningkatkan keahlian, pengetahuan sehingga kalian lebih siap memasuki dunia kerja. Baik anak-anak semua, untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Silahkan tundukkan kepala dan berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu mulai saja materi kita kali ini, yaitu tentang persiapan menghadapi SNMPTN dan juga SPAN PTKIN tahun 2021. Oke. Nah, persiapan SNMPTN dan SPAN PTKIN 2021. Materi ini merupakan materi BK kelas 12 Mandua Kutai Kartanegara. Dan disampaikan oleh Ibu sendiri, yakni Ibu Nurlia Santi Agustin SPD MPD yang merupakan koordinator bimbingan dan konseling dan juga guru BK bagi kelas 12 dan kelas 11 keagamaan. Dan materi ini merupakan ragam bimbingan karir dengan SKKPD ya, atau standar kompetensi kemandirian peserta didik yang diharapkan akan dicapai adalah kalian mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Nah, slogan BK Mandua Kukar adalah BK Mandua Kukar, sahabat perkembangan siswa. Kita lanjut ke materi. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih bingung mau masuk kuliah apa enggak, mau kerja langsung atau mau kuliah, mau masuk PTN atau perguruan tinggi keagamaan Islam. Oke, mari kita bahas dulu satu persatu. Untuk materi ini, kita bahas tentang SNMPTN dan SPAN PTKIN ya, untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, SNMPTN itu apa? SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kalian bisa masuk PTN di seluruh Indonesia melalui jalur ini hanya dengan seleksi nilai rapot. Jadi nanti nilai rapot kalian itu direkap dari semester 1 sampai 5 atau dari kelas 1 sampai kelas 12 ya, kelas 10 maksudnya, kelas 10 sampai kelas 12 itu akan direkap. Kelas 12-nya semester 5 ya. Semester 5 direkap dan dibuat pemeringkatannya. Siapa yang lolos, maka alhamdulillah itu adalah rezekinya masuk SNMPTN, harus ditindaklanjuti. Karena kuota SNMPTN ini sangat terbatas. Untuk yang akreditasi A, alhamdulillah Mandua Kukar
itu sudah ada berakreditasi A, yaitu 40% siswa kelas 12 itu bisa mendaftar SNMPTN. Nah, bagaimana yang tidak bisa mendaftar? Tentu saja harus melalui jalur tes, yaitu SBMPTN atau gelombang keduanya. Mudah-mudahan Mandu Alpukat tetap memiliki akreditasi A untuk selanjutnya dipertahankan atau justru lebih meningkat lagi, A+ gitu ya. Bukan A+, tapi A+. Oke? Kemudian SPAN PTKIN. Mungkin kalian juga ada yang belum mengerti apa itu SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu adalah pola seleksi secara nasional pada UIN atau Universitas Islam Negeri, IAIN Institut Agama Islam Negeri, STAIN Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang disebut dengan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau disingkat dengan SPAN PTKIN. Dan jalur ini juga sama melalui seleksi nilai rapot yang direkap dari semester 1 sampai 5. Tapi kuotanya jauh lebih besar. Dan bocorannya, anak Mandu Alpukat itu rata-rata banyak yang diterima di IAIN Samarinda terutama ya. Mudah-mudahan juga di UIN dan IAIN di seluruh Indonesia lainnya. Dan alhamdulillah sekarang IAIN Samarinda itu sudah menuju UIN, ya sudah disahkan menjadi UIN Samarinda. Dan itu merupakan peningkatan yang baik sekali. Jadi kalian juga harus mencoba di jalur ini, oke? Karena kuotanya lebih besar, kesempatannya lebih besar untuk diterima. Kemudian jurusan yang disediakan di sana apa? Nah, kalau di PTN umum ini ya, jurusannya umum, dia menyediakan jurusan kesarjanaan umum dan berbagai jurusan yang secara umum terbagi menjadi sains dan soshum. Nah, kalau di kita nih di Mandu Alpukat itu IPA itu berarti masuk kelompok sains. Keagamaan dan IPS masuk kelompok soshum. Oke? Kemudian di PTKIN itu juga menyediakan jurusan kesarjanaan umum dengan berbagai macam jurusan. Namun, ditambah lagi ilmu keagamaan Islam yang masuk dalam kurikulum setiap jurusan. Jadi di PTKIN itu ada nilai plusnya, yaitu pendalaman keagamaan ya di setiap jurusan. Materi-materi keagamaan. Dan bagaimana sistem perkuliahan dan beasiswanya? Sistem perkuliahan PTKIN dan PTKIN itu hampir sama saja, namun kurikulumnya tentu saja berbeda ya. Kalau program beasiswa juga sama, untuk calon mahasiswa menggunakan KIP atau beasiswa lainnya. Nah, kalau di PTKIN ini ada ciri khasnya, yaitu beasiswa tahfiz. Nah, bagi kalian yang tahfiz, ini berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ya. Begitu juga di PTN ada beberapa yang memiliki program beasiswa tahfiz, misalnya di UGM. Kemudian lanjut, fasilitasnya apa saja di PTN dan PTKIN? Tentu saja fasilitas yang umum ada ya, seperti ruang kuliah, laboratorium, kemudian perpustakaan, kantin, kemudian juga ada aula pertemuan, dan juga ada pilihan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, UKM itu sejenis ekskul ya, namun di perguruan tinggi itu lebih banyak dia yang dia bisa menghasilkan produk atau jasa, dan itu juga bisa menghasilkan uang yang bisa membantu pembiayaan kuliah kalian. Wah, sepertinya asik nih ya. Dan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk SNMPTN dan PTKIN 2021? Pertama, ini. Kalian harus siapkan pas foto yang bisa diupload, tentu saja pas foto terbaru, dan kalau bisa latar belakangnya semuanya merah ya.
diseragamkan latar belakang merah semua. Kalau nggak punya latar belakang merah, ya kalian bisa foto sendiri selfie di latar belakang yang polos. Nah, nanti bisa diedit lagi tuh melalui online jadi latar belakang merah. Nah, pas fotonya tentu saja resmi ya, dia menghadap ke depan, lurus ke depan. Kemudian tubuhnya tegap, kalau bisa memakai seragam ya lebih baik. Nah, yang perempuan kalau bisa memakai jilbab putih semuanya. Sedangkan yang lelaki boleh memakai jas alma mater biar lebih gagah dan kalian cantik dan gagah siap untuk kuliah. Kemudian juga scan prestasi jika ada. Jadi kalau kalian pernah berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi ekstrakurikuler, baik yang kelompok maupun yang individual, itu bisa diupload. Biasanya pada laman SNPTN itu cukup 3 prestasi terbaik saja ya yang bisa diupload. Jadi simpan semua itu ke dalam dokumen drive kalian atau cloud atau flash disk, sehingga nanti pada saat pendaftaran langsung bisa diupload semua. Kemudian kalau kalian mendaftar beasiswa, juga scan kartu Indonesia Pintar kalian ya. Kalian tuh di-scan untuk mendaftar beasiswa. Kemudian siapkan juga data dan penghasilan kedua orang tua. Jadi jangan sampai nanti pada saat pendaftaran bingung. Kira-kira penghasilan bapak saya berapa, ibu saya berapa? Wah, diawur aja. Jangan seperti itu ya, jangan ngawur mengisinya karena nanti dokumennya tetap akan diperiksa. Dan itu sangat menentukan UKT kalian atau uang kuliah kalian selanjutnya. Nah, data dan penghasilan orang tua ini ditanyakan baik-baik kepada bapak, kepada ibu, berapa penghasilannya ya. Jadi nanti pada saat diupload pada pendaftaran sudah tertera jumlah yang pasti ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya penghasilan orang tua saya tidak pasti? Oke, misalnya orang tuanya pedagang, petani, dan lain-lain. Nah, itu bisa ya 3 bulan terakhir saja yang dirata-ratakan. Misalnya bulan ini dapat 300, bulan kemarinnya dapat 700, bulan kemarinnya lagi dapat 500. Berarti 500 tambah 700 tambah 300 dibagi 3. Itulah penghasilan rata-rata. Penghasilan rata-rata itulah yang kalian tulis pada laman SNMPTN dan juga laman SPAN PT KAIN pada saat pendaftaran nanti. Gitu ya caranya ya. Kemudian data apa lagi yang perlu disiapkan? Tentu saja data rapot semester 1 sampai 5. Kalau bisa difotokopi tuh, kalian punya pegangannya. Sehingga ketika nanti pada saat pendaftaran ditemukan ada kesalahan input nilai, kalian bisa cepat-cepat untuk minta revisi nilai dari sekolah. Namun anak-anakku semua, jika kalian gagal menempuh jalur rapot ini, ya seleksi rapot ini, yaitu SNMPTN dan SPAN PTKIN 2021, jangan patah semangat. Masih ada jalur SBMPTN, UMPTKIN, dan jalur mandiri yang bisa kalian tempuh di gelombang kedua dan ketiga. Tentu saja harus melalui tes ya. Kemudian tentu saja dilakukan dengan upaya berdoa, oke? Sholat 5 waktunya jangan sampai ketinggalan, ditambah sholat tahajud. Minta kepada Allah supaya dimudahkan, dilancarkan, diringankan dalam setiap usaha dan niat baik kalian. Kemudian tentu saja mencari informasi, jangan asik dengan gamenya dan sebagainya atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan masa depan. Tapi persiapkan itu sejak sekarang. Kalian sudah banyak informasi-informasi dari laman-laman yang sudah Ibu bagikan juga, baik di Kuiper maupun di Rencanaku ataupun di laman-laman yang edukatif lainnya. Itu kalian bisa mencari informasi, misalnya tentang
tes-tes tahun lalu, UTBK tahun lalu, soal-soalnya seperti apa, sehingga kalian bisa memiliki gambaran soal TPS itu seperti apa, soal TPA seperti apa. Oke. Dan jangan lupa belajar ya, belajar untuk menghadapi SBMPTN dan UMPTKIN. Itu jika kalian gagal yang jalur rapot. Nah, siapkan juga prestasi terbaik kalian. Tapi kalau tidak ada prestasi ya tidak usah patah semangat, tetap berusaha ya. Bukan berarti yang diterima tuh harus yang punya prestasi. Nah, siapkan sekarang juga, jangan ditunda-tunda karena sudah di depan mata ya. Waktunya tinggal beberapa hari lagi, kita sudah memasuki bulan Januari, dan Januari itu sudah mulai pendaftaran SNMPTN 2021. Kemudian ini ada informasi juga dari laman resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Ini merupakan laman SSO atau Single Sign On yang sudah berlaku sejak 2 tahun terakhir, yaitu dalam rangka pendataan satu tunggal ini untuk mendaftar SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Kalian harus terdaftar di akun LTMPT di portal LTMPT https portal LTMPT.id. Nah, kemudian pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah, yaitu data-data sekolah dan juga data rapot. Kemudian pendaftaran SNMPTN kalian bisa lakukan sendiri atau bisa minta bantuan guru BK di sekolah, tentu saja dengan appointment lebih dahulu, janjian, dan tetap gunakan protokol kesehatan. Kemudian, kalau gagal SNMPTN, kalian lanjut di pendaftaran UTBK. UTBK ini untuk mencari skornya, SBMPTN untuk memilih perguruan tinggi dan jurusannya. Kemudian, registrasi akun LTMPT tadi itu ini ya, mulai 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Sedangkan registrasi akun LTMPT untuk UTBK itu 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Kemudian jadwal kegiatan SNMPTN itu mulai dari peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru itu dimulai 4 Januari, registrasi LTMPT-nya 4 Januari sampai 1 Februari, kemudian penetapan siswa yang eligible itu apa? Eligible itu memenuhi syarat ya, yaitu 4 Januari sampai 8 Februari. Kemudian PDSS rapotnya 11 Januari sampai 8 Februari. Kemudian pendaftaran SNMPTN-nya yaitu 15 sampai 24 Februari. Nah, ini waktunya cukup singkat ya. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN yaitu pada tanggal 22 Maret 2021. Pendaftaran ulangnya itu berbeda-beda, mungkin ya bisa dilihat di laman PTN penerima. Kalian cek. Kemudian kalau kalian gagal di SNMPTN, berarti kan harus ikut UTBK nih, harus tes. Nah, kelompok ujian UTBK tahun 2021 itu dibagi 3 kelompok. 1 kelompok ujian sains dan teknologi atau saintek, 2 kelompok ujian sosial dan humaniora atau soshum, dan 3 kelompok ujian saintek dan soshum atau campuran. Nah, kalau kalian yang IPA, mungkin kalian akan memilih saintek. Kalau kalian yang IPS dan agama, ya jurusan keagamaan, kemungkinan memilih soshum nih, karena relevan dengan jurusannya pada saat di SLTA atau di MAN. Nah, kemudian kalau kalian ingin dua-duanya, boleh juga. Misalnya ingin juga jurusan farmasi misalnya, atau keperawatan atau kedokteran, sedangkan dia jurusan keagamaan, boleh, berarti ikut ujian campuran ya.
Yang satu ambil kedokteran, yang satu lagi ambil ilmu ekonomi syariah misalnya, atau psikologi. Nah, tuh, psikologi berarti kan campuran antara Saintek dan Soshum. Dan ini materi-materinya, materi ujian untuk Saintek itu TPS, TKA Saintek, yaitu bidang studi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan materi Soshum yaitu TPS atau tes potensi skolastik, dan TKA-nya adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan materi ujian untuk campuran ini berarti double nih, TKA Saintek dan TKA Soshum. Dan juga ada TPS-nya atau tes potensi skolastik. Waktunya yang campuran ini tentu saja 2 kali lipat ya, 285 menit. Sedangkan yang single pilihan itu berarti 195 menit masing-masing. Nah, ini tahapan-tahapannya. Pertama, kalian registrasi dulu di akun LTMPT ya, di portal LTMPT ini, LTMPT ID, https portal LTMPT ID. Gunakan NSN, NPSN, dan tanggal lahir kalian. NSN tentu saja kalian sudah punya ya, sejak SD sudah punya NSN atau nomor induk siswa nasional. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa cek di NSN Dapodik. Nah, di laman NSN Dapodik, atau kalian cari di Play Store, itu ada aplikasi untuk mengecek NSN. Ketik aja NSN Dapodik, kemudian download aplikasi untuk mengecek NSN kalian masing-masing. Kemudian gunakan juga NPSN. NPSN itu apa? NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, NPSN Mandua Kukar adalah 30315184. Ya, ingat, NPSN Mandua Kutai Kartanegara adalah 30315184. Kemudian, pilihlah menu verifikasi, validasi data siswa, data kalian, unggah biodata kalian, unggah pas foto terbaru, dan verifikasi biodata, termasuk data orang tua. Kemudian, pilih lokasi terdekat ya untuk UTBK. Nah, kalau yang terdekat dari sini berarti di Samarinda kan? Kalau tidak di Unmul atau di sekolah atau lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana UTBK. Nah, kemudian setelah memilih lokasi, itu kalian harus membayar dulu nih. Kalau yang UTBK ini harus bayar ya, di Bank Mandiri, BNI, Bank BTN. Nah, nanti gunakan slip pembayaran tersebut, nanti di-upload lagi pada saat kalian login di portal LTMPT ID. Setelah di portal LTMPT ID kalian upload bukti pembayarannya, baru kalian bisa mencetak kartu peserta UTBK. Kemudian kalian ikuti UTBK-nya sesuai dengan hari, tanggal, dan lokasi pusat UTBK tersebut. Nah, ini mencetak kartunya dengan apa? Cukup dengan kertas saja ya. Nanti kartu itu akan dibawa bersamaan dengan surat keterangan kalian sebagai siswa yang dilengkapi dengan pas foto. Jangan lupa catat hari dan tanggal UTBK Anda. Nah, kalau kalian sudah lulus SNMPTN tapi mau daftar UTBK itu tidak bisa, sistem akan menolak. Nah, kalian sudah beruntung mengalahkan sekian ribu pendaftar SNMPTN. Tapi ternyata disia-siakan, maka itu akan ditolak akan sistem. Makanya kalau sudah lulus SNMPTN harus ditindaklanjuti. Toh hanya berdasarkan nilai rapot saja. Tinggal ditindaklanjuti dengan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing. Tapi kalau kalian belum lolos SNMPTN, maka kalian boleh mengikuti UTBK untuk SBMPTN atau gelombang keduanya, dan nanti gelombang ketiganya jalur mandiri. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Wajib membawa ijazah pada saat nanti di ruang UTBK-nya kalian harus bawa ijazah. Bawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Ya.
sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri kalian dan foto berwarna yang terbaru yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Kemudian anak-anakku, untuk pelaksanaan UTBK 2021 itu kan 2 gelombang ya. Nah, kalian nanti kenanya gelombang 1 atau 2. Nah, itu tergantung dari hasil cetakan itu ya. Cetakan kalian sudah daftar TBK itu nanti kan ada cetak kartunya. Di kartu itu tertera apakah kalian masuk di gelombang 1 atau gelombang kedua. Kemudian hari apa di sana. Jadi bukan berarti 7 hari ini kalian harus ikut semua, tidak ya. Tapi di salah satu hari dan di salah satu sesi pagi atau siang. Apakah terkena sesi pagi atau terkena sesi siang. Tentu saja nanti disesuaikan dengan waktu masing-masing, waktu sholatnya, waktu istirahatnya. Nah, ini ya pembagian waktunya. Kalau kita kan WITA nih, waktu Indonesia Tengah. Berarti untuk kelompok ujian saintek atau sosum itu dimulai pada pukul 7.45 yang sesi pagi dan berakhir 11.30 kalau kalian kena sesi pagi. Tapi kalau kalian kena sesi yang siang, berarti mulainya 13.30 sampai 17.15. Dan ini adalah tes-tes yang dilakukan ya. Kemudian untuk UTBK campuran, itu kalian berarti harus siap-siap mulai dari pagi jam 7.45 dan berakhir pada pukul 14.25. Ini berarti siap-siap ya, bawa bekal, bawa minuman supaya tidak capek, supaya tidak ngantuk. Bagaimana caranya? Tapi tetap ada waktu istirahat untuk kalian melaksanakan isoma ya, ibadah, sholat, dan juga makan siang. Nah, kemudian biaya UTBK berapa? Pada tahun 2021 ini, peserta harus membayar UTBK untuk yang memilih salah satu saja, saintek atau sosum, itu biayanya adalah 200.000. Tapi kalau memilih campuran atau dua-duanya, berarti biayanya Rp300.000. Nah, kemudian ketentuan lainnya untuk SBMPTN adalah ini yang tes tadi ya, memakai skor UTBK tadi. Nah, ini kalian harus lulusan 2019 atau 2021. Dan kalau yang lulusan 2019 itu harus sudah memiliki ijazah 2020. Nanti mungkin kalau belum keluar ijazahnya bisa pakai ijazah sementara ya, atau SKHUN. Kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Nah, nilai UTBK ini nanti skornya akan di-emailkan pada email kalian masing-masing. Jadi jangan lupa email kalian itu yang kalian daftarkan harus email asli, bukan email abal-abal ya. Cek sekarang, buatlah email yang bisa dibuka, yang kalian bisa ingat passwordnya. Jangan sampai ada kesalahan lupa password dan sebagainya. Dan password itu baik password LTMPT maupun password email itu harus dicatat baik-baik di dokumen kalian. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai. Nah, karena sekarang masih dalam masa pandemi, kemungkinan nanti tetap akan menggunakan hasil rapid test dan juga tes kesehatan secara umum. Bagi kalian yang memilih program studi seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Dan ini juga berlaku pada saat pendaftaran SNMPTN. Kalau kalian pilih jurusannya itu berkaitan dengan seni dan olahraga, berarti harus ada rekaman kegiatan kalian melakukan kegiatan seni dan olahraga. Berupa portofolio yang kalian dokumentasikan berupa foto dan video rekaman. Dan itu bisa kalian atur tata di dalam bentuk PowerPoint ya, portofolionya. Kemudian untuk pilihan program studi, kalian bisa memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 program studi pada 2 PTN. Misalnya 1 di Unmul, 1 di UGM, 1 di Unmul, 1 di ITK, atau 1 di Unmul, 1 di Universitas Lambung Mangkurat.
salah satunya kan harus di rayon Kalimantan nih, berarti harus memilih ITK atau Unmul sebagai salah satu pilihan kalian. Kemudian, jadwal UTBK SBMPTN, ini registrasi akun LTMPT-nya mulai 7 Februari sampai 12 Maret. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN-nya 15 Maret sampai 1 April. Dan untuk UTBK gelombang 2 itu dimulai 12 hari ini ya. Gelombang 1-nya 12 sampai 18 April, gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan pengumuman hasil SBMPTN yaitu 14 Juni 2021. Nah, bagi kalian yang melamar beasiswa, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, jangan lupa ya, kalian harus cek di KIP Kuliah Kemendikbud, mendaftarnya di sana, persyaratannya juga ada di sana secara detailnya, kalian bisa melihat di laman tersebut. Ya, siswa pendaftar dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi itu bisa mengajukan bantuan biaya. Nah, nanti kemungkinan untuk UTBK-nya bisa gratis ya untuk KIP Kuliah ini. Nah, ini kalian daftarnya di sini ya, https://kipkuliah.kemendikbud.go.id. Kalian lengkapi persyaratannya termasuk penghasilan orang tua. Kalau sudah punya kartu KHS dan kartu penghasilan orang tua atau surat keterangan penghasilan orang tua, itu pasti akan lebih lengkap ya, lebih detail dan bisa terdaftar sebagai pelamar Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Tetap berusaha, jangan patah semangat anak-anak ya, walaupun dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu, mungkin semangat kuliah selagi semangat kalian masih ada, insya Allah akan ada jalan bagi semua niat baik kalian. Oke? Baik anak-anakku semua, kiranya cukup itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Ini merupakan informasi yang penting sekali bagi kalian, ada di depan mata kalian. Kalian semua sudah di penghujung kelas 12 dan harus benar-benar serius untuk merencanakan masa depan dengan baik. Dan untuk itu BK Mandokar menyediakan layanan tes bakat minat, coaching dan konsultasi karir bagi kalian untuk mempersiapkan masa depan secara lebih baik. Kalau ada yang masih ragu dengan bakat minatnya, silahkan tes. Kalau ada yang ingin konsultasi lebih lanjut lagi, juga silahkan tes. Silahkan buat janjian dengan Ibu ya. Appointment dulu kita hari apa, jam berapa, dan juga tetap menggunakan standar protokol kesehatan. Kalian bisa menghubungi WA Bu Santi di 082134241374 dan di alamat Mandua Kutai Kartanegara, Jalan Jelawat 32, Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa mencapai masa depan kalian ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian semua. Semangat selalu untuk mencapai dan meraih cita-cita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sajikan di sini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan jangan lupa ya, nanti kalian kerjakan identifikasi karir kalian, cita-cita dan juga apa saja nanti yang akan dilakukan setelah lulus dari Mandua Kutai Kartanegara atau perencanaan karirnya melalui Google Form dan juga bisa melalui tanya jawab secara langsung. Dan jangan lupa kita melakukan tes bakat minat untuk melakukan identifikasi yang lebih lengkap mengenai kecocokan kalian dengan bidang studi yang kalian rencanakan nanti. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan BK Klasikal Daring selanjutnya.